ya, masuk kepada orang beriman. Ini lebih tinggi. Orang yang terhijab cahaya murni. Jadi tadi kan kita sebut terhijab kegelapan. Ini yang tak mengakui adanya Tuhan. Ada yang sudah mencari Tuhan tapi masih terhijab antara cahaya dan kegelapan. Yang ketiga terhijab cahaya murni. Al-Ghazali menyebut begitu dalam kitabnya. Nah, orang yang terhijab cahaya murni ini orang beriman. Mereka masih terhijab cahaya. Ya. Kalau kita pahami dalam hadis sahih, ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu, melihat Allah di Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha ketika Isra Mi'raj? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni ara," ya. Nah, sesungguhnya aku melihat nur, aku melihat cahaya. Dalam hadis itu disebut aku melihat cahaya kata Nabi. Jadi Pak, Bu, salah satu hijab zat Allah itu adalah namanya hijab cahaya murni. Nah, ini sudah mendekat kepada Allah ya. Hijab cahaya. Nah, orang yang terhijab cahaya ini dia sudah punya pengetahuan sifat Allah itu beda dengan sifat makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Yang lalu saya jelasin, Allah itu esa dalam zat dan sifat. Esa tunggal, tidak ada yang menyamainya baik dalam zat maupun sifat. Apa contohnya? Allah itu punya dua sifat yang bertentangan, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Alimun Syadid. Allah itu kalau dia pengasih penyayangnya nggak pakai batas-batas. Dan kalau dia murka ajabnya alimun, azabun alimun syadid. Kalau mengajab dia sangat sadis. Kalau saya kejamnya nggak tanpa ampun. Ini yang kita takutkan itu. Ya. Ar-Rahman pengasih. Bapak Ibu lihat di bumi ini berapa banyak orang yang sangat durhaka kepada Allah, mengejek-ngejek Allah. Ya, bahkan memaki-maki Allah, bahkan mensekutukan Allah, bahkan mengatakan Allah punya anak, gitu kan? Apakah Allah hancurkan mereka? Tidak, tetap dikasih hambanya. Dikasih terus sampai mati, dikasih makan, minum, dikasih udara, oksigen, dikasih jantung sehat, terus. Ya. Bayangkan dengan kalau manusia, kita setiap hari kalau diejek tetangga, dimaki-maki tetangga, kira-kira tahannya berapa hari, Bu? Berapa hari kuatnya? Sabar. Berapa hari, Pak? Diejek-ejek tetangga kita kan, dimaki-maki, ayahmu gini, apa katanya. Sehari mungkin saya sabar, 2 hari mulai emosi, 3 hari, kok pikir saya kan. Nah, mulai kan. Padahal sabar itu nggak ada batas. Yang membatasi sabar diri kita sendiri. Ya, sabar itu hakikatnya nggak ada batasnya. Ya, yang membatasinya diri kita sendiri. Nah, tapi Allah itu nggak peduli, ada dikasihnya aja. Terus begitu sampai waktu perjanjian, ila waktihin, sampai waktu tertentu, yaitu waktu kematian. Ketika sudah mati, kemudian masuk alam barzah, masuk alam hisab, masuk surga neraka. Ketika masuk neraka, baru berlaku azabun alimun syadid. Ketika disiksa mohon ampun, gak ampun. Disiksa, ditusuk pakai besi dari duburnya sampai tembus kotaknya, menjerit meraung. Panas, besi panas, terus kulit-kulitnya ini hancur, meleleh. Meleleh menjerit, meleleh. Ya, tinggal tulang belulang. Apa kata Allah? Baddalnahum juludan akhar liyazuqul azab. Allah ringan aja bilang, ganti lagi, tumbuhkan lagi kulitnya biar dia rasain aja. Wah. Udah menjerit, tumbuh lagi kulitnya, menjerit lagi, dihajar habis-habisan lagi, dibakar lagi pakai api, dilibas lagi pakai rantai neraka. Menjerit hancur. Udah antara hidup dan mati, tinggal tulang belulang. Nyawanya nggak dicabut. Merasakan sakit, badalnahum juludan akhar.
Ganti lagi kulitnya kata Tuhan. Ngeri gak Pak? Enak aja Allah bilangnya, badalnahum juludan akhar. Ganti kulitnya lagi, tumbuhkan lagi. Tumbuh lagi kulitnya. Ya Allah. Ngeri gak kejam itu? Kejam ya? Ya, ada nggak orang yang begitu nyiksa? Bapak Ibu kalau di penjara ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Penjara Guantanamo nggak sesadis itu. Ya, nggak ada orang sesadis itu. Maka disitulah dia disebut dalam sifatnya esa juga dia tunggal, nggak ada menyamainya. Baik dalam kekejamannya. Kalau kita kekejaman gini, takut kita Pak, merinding kita. Ya, jangan sampai kita dimurkai Allah ya. Kita sering berdoa kan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai. Ya, jangan sampai. Nauzubillahi min dzalik. Berlindung kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengetahui sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ini sudah orang beriman ya. Kemudian orang beriman itu yang terhijab cahaya, dia mengatakan gerak alam ini bentuk pengabdian, pelayanan, ibadat, ketaatan malaikat. Jadi alam ini merupakan ketaatan malaikat. Malaikat mengendalikannya semua. Ya. Allah lah yang menggerakkan alam melalui perintahnya, bukan menanganinya langsung. Jadi Allah itulah yang menggerakkan alam lewat malaikat. Penggerak langit adalah malaikat, Allah penggerak utama. Jadi yang menggerakkan, nurunkan hujan malaikat, yang ngatur rezeki, yudabbirul amru malaikat. Ini sudah sama dengan Quran, keimanan kita, orang beriman. Tapi kita masih terhijab dengan cahaya sebenarnya gitu. Ya. Sudah masuk wilayah level orang beriman. Hijab kita hanya cahaya, tidak lagi ada kegelapan. Ya. Sudah mulai dekat dengan Allah Ta'ala. Hijab cahaya, ini disebut hijab cahaya. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah, tapi lewat malaikat. Ya kan? Nah, ini orang beriman sudah beriman, tapi masih terhijab dari Allah cahaya. Nah, lalu bagaimana rupanya orang yang sudah ma'rifat? Nah, kalau orang sudah ma'rifat, dia punya keyakinan, pandangan yang berbeda dari orang-orang tadi. Kata Al-Ghazali, ma'rifat itu ada dua. Ya. Orang yang sudah ma'rifat itu yang pertama, terbakarnya segala yang dicerap, larut dan luluh kendati menatap keindahan dan kemahasucian Allah di samping menatap keindahan dirinya. Masya Allah. Ini kalau ditunjukkan Allah lah diri kita sebenar diri nih Pak. Ya. Nur Muhammad kita saja kalau ditunjukkan Allah nih keluar Nur Muhammad kita dari diri kita. Indahnya, tampannya minta ampun. Ya. Cakep. Nah, bagi yang sudah kasab ya, dia bisa melihat insya Allah. Sayangnya ilmu yang saya sebutkan ini tak bisa kita buktikan kalau kita tidak kasyaf. Jadi bukakan Allah itu aja. Ya, nggak bisa kita buktikan. Yang bisa membuktikannya hanya orang-orang yang terbuka hijab mata hatinya. Hijab mata hati ini pun terbukanya pelan-pelan. Ya, kasab itu bertingkat-tingkat. Kita hadir hati ke Allah, sir datang ke hati kita, ser suara. Kemudian hati kita seperti ngomong sendiri. Itu juga petunjuk kasab. Nah, ada lagi kasab yang lebih tinggi dari itu. Kita mandang pakai mata hati. No. Mata hati kita itu seperti menghasilkan senter cahaya. Kelihatanlah nanti makhluk-makhluk yang gaib di sekitar kita. Seperti senter cahaya. Ada lagi kasabnya yang meliputi, melihat semuanya. Jadi berlepel-lepel itu kasab itu. Ya. Habib Umar rahimallahu alaih, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengatakan
Kalau kita sudah rajin zikir, hidup hati kita, nur kita hidup dalam hati, nanti nur di dalam hati itu terus meliputi diri kita sampai ke mata kita, sehingga kita bisa melihat mata kita sama dengan penglihatan mata hati. Jadi kita bisa diperlihatkan Allah memandang alam ruh, surga dan neraka setara dengan kemampuan mata kita ini sama dengan kemampuan mata hati. Karena nurnya sudah sampai ke mata kepala. Nah, itu ilmunya Bapak Ibu. Maka kalau ulama-ulama mursyid kita yang sudah tinggi ilmunya, yang sudah tingkat wali lah kita katakan, ya mereka ma'rifat mandang gini aja, nggak pakai pejam-pejam gini lagi, pakai mata hati. Nah, ada sebagian yang kalau dia mandang tuh pakai mata hati, pasal pejam dia kan, gitu. Kalau udah tinggi gini aja, gitu. Jadi memandang Allah itu, mengenal Allah itu sebenarnya ya sudah dipakai mata hati. Kalau kita mengandalkan ilmu akal seperti orang tadi terhijab, Pak. Banyak kali hijabnya. Tapi kalau orang marifat ini dia pandang dirinya sangat indah, dan dia pandang di balik dirinya itu alam semesta ini sebenarnya yang mengatur, kalau bahasa saya memahami, yang mengatur alam semesta ini sebenarnya adalah Allah langsung, tidak lagi pakai perantara malaikat. Walaupun tajallinya kita lihat malaikat, tapi yang menggerakkan malaikat itu sebenarnya langsung Allah gitu. Jadi di alam ma'rifat ini yang menggerakkan alam ini langsung Allah, kayak wayang gitu. Tapi kita nggak boleh percaya yang seperti ini kecuali kita sampai kepada ilmu ma'rifat. Gak mesti diyakini, Pak. Ya, karena bisa-bisa nanti kita salah sangka bisa masuk ke Jabariyah. Ini Allah yang menentukan. Gak boleh. Kamu kenapa mencuri? Ya karena bukan aku yang mencuri, Allah yang menentukan aku mencuri, katanya pula. Nah, ini menyalahi syariat kan? Menghina Allah jadinya. Tapi kalau sudah sampai kita kalam marifat, baru kita percaya ternyata semuanya yang menggerakkan Allah. Kenapa? Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Ternyata kita ini adalah wayang, ada sutradaranya. Hakikat ilmu ma'rifat itu sutradaranya ada. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Iblis itu ada peranannya. Itu tajallinya Allah dalam gelapnya. Ya, malaikat kebaikan itu tajallinya Allah dalam rahman rahimnya. Sampai begitu. Nah, ini tinggi. Kadang-kadang kita takut jelasinnya nih, Pak. Saya rinding saya jelasinnya. Ya. Hakikatnya seperti itu. Jadi dunia ini hakikatnya yang menggerakkan Allah semua. Maka makhluk ini pada dasarnya hakikatnya di ilmu ma'rifat la haula wala quwwata illa billah. Inilah puncak ilmu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, orang yang sudah sampai ke puncak ilmu, maka dia akan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kalau belum nyampe, nggak paham ini Bapak Ibu. Ya. Kita yang masih jauh, kalau nggak diajarkan ulama-ulama ma'rifat seperti Al-Ghazali, Syekhul Qurjani, nggak susah kita juga pahaminya. Itu karena kita amalkan, lama-lama paham kita kan, mendekat-dekati ke sana, bisa kita pahami. Ya. Memang hakikatnya begitu. Tapi di dalam ilmu syariat kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Kenapa? Karena itu istilahnya adab tidak sopan. Ya, menghina, tidak sopan namanya. Saya waktu S1 saja belajar ilmu kalam, ilmu Jabariyah. Jabariyah itu apa ilmunya, tauhidnya?
Ya, yang menentukan Allah semua, manusia nggak berkuasa, gitu kan? Nggak sembarangan untuk memahami ini. Kemudian ada yang mengatakan Mu'tazilah Qadariyah. Oh enggak, yang menentukan diri kita, bukan Allah. Kita yang menentukan diri kita, mau berhasil, mau sukses, tergantung kita, usaha kita. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah menggabungkan. Ya, sebenarnya sudah ditentukan Allah semua, tetapi nanti dalam perjalanan hidup ada namanya ikhtiar, ada kasab. Kita disiksa, diajab karena ikhtiar. Ada, kita diberikan kemampuan memilih oleh Allah. Karena keinginan pilihan kita itulah nanti kita diberikan ajab, siksa, atau surga kebaikan. Jadi seimbang dia. Kita harus Jamaah kan di sini. Ya. Maka saya tertarik ketika saya baca Al-Hikam, waduh, kaget saya, dan itu menenangkan hati saya. Apa saya baca waktu di Al-Hikam itu? Nih, Bapak Ibu, di Al-Hikam itu disebut gini: ketika seseorang hamba mengatakan, seseorang hamba berbuat jahat, berbuat maksiat, lalu dia katakan, ya, ditanya, kamu kenapa mencuri? Bukan aku yang mencuri, Allah yang menentukan aku mencuri. Maka Allah pun menjawab kepada dirinya, hei hambaku, bukankah telah kuberikan akal pikiran kepadamu? Bukankah telah kuwahyukan mana yang baik mana buruk? Kenapa kau pilih buruk? Kau adalah dusta, kata Allah. Dia sandarkan keburukan kepada Allah. Allah nggak terima. Ya. Nah, tapi ketika seorang berbuat maksiat, dia mencuri, dia melakukan dosa, lalu dia minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia menangis dengan sesungguh hati, mohon ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku buat dosa ya Allah, aku buat dosa ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Apa jawab Allah kepada hamba seperti ini? Baru kebongkar ilmu ma'rifatnya. Hai hambaku, sebenarnya akulah yang telah mentakdirkan engkau melakukan itu. Ya. Tetapi karena kau mengakui kesalahanmu, maka aku ampuni dosamu. Nah itulah Pak. Ya, karena kalau sudah terjadi itu namanya takdir. Kalau belum terjadi qada. Hai hambaku, akulah yang menentukan itu padamu. Tetapi karena kau mengakui dosamu, aku hapuskan dosamu, aku ampuni. Ya. Nah. Kemudian ada seorang buat baik, dia sukses, dia berjaya, lalu dia katakan kepada dirinya, kepada Tuhan. Ditanya orang, hebat kamu ya, bisa sukses, jarang-jarang ada orang seperti kamu. Siapa dulu bapaknya? Kan gitu kan. Oh iya, kalau enggak aku gini enggak bakalan sukses aku. Aku kerja keras, aku begini. Ya, semuanya kena usaha kerja keras aku. Hilang Allahnya. Apa kata Allah? Hai hambaku, akulah yang telah memudahkan engkau bekerja, akulah yang telah memberi tenaga kepadamu, akulah yang menganugerahkan semua kenikmatan kebaikan kepadamu. Tapi karena engkau ingkar, tidak mengakui pemberianku, tunggulah ajalku. Karena dia menghilangkan Allah, meniadakan Allah dari dirinya. Ya. Maka orang seperti ini sombong, egonya tinggi. Kan ada, coba lihat di kantor-kantor. Kamu kalau nggak kerja sama saya, nggak akan makan kamu, katanya. Ini apalagi kerjanya kita dengan orang kafir, Pak. Kalau kamu nggak kerja sama saya, nggak makan kamu. Wah, sombongnya. Coba aja pecat kerja, coba nggak usah kerja situ, pasti bapak ibu makan. Coba aja kalau nggak percaya, pasti makan. Tapi itulah ego dari sombong tadi. Manusia angkuh kan begitu. Dia kira dia ngasih makan manusia. Nah, itu sombong. Tapi ketika seseorang diberikan nikmat, kesuksesan, kemudian dia katakan seperti Nabi Sulaiman, diberikan kerajaan,
bisa menguasai alam manusia, bisa menguasai alam jin, bisa dialog dengan binatang, bisa dialog dengan semut, bisa dialog dengan macam-macam. Ifrit pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu dia katakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, inilah karuniamu kepadaku. Ashkur liyabluwani an ashkur am akfur, untuk menguji diriku apakah aku beriman, bersyukur atau kufur. Lalu dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarada. Ya Allah, bantulah aku mensyukuri yang telah Kau berikan kepadaku. Auzi'ni, bantu aku ya Tuhanku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah semuanya, bantu aku mensyukurinya. Wa ala walidayya, nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku. Orang tuanya Nabi Daud. Daud itu raja yang mewarisi kerajaan Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Dan Sulaiman minta, Rabbi, ya Allah berikan aku mulkan la yambaghi ahadin. Ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sesudah aku selain diriku. Ngeri juga permintaan Nabi Sulaiman ini kan. Minta kerajaan yang gak ada orang punya selain dirinya. Maka Sulaiman ini alam jin dikuasainya, alam manusia kuasainya, bisa ngobrol dengan binatang, ngobrol dengan tumbuh-tumbuhan, bisa memahami bahasa semut. Ya. Bahasa semut itu apa? Gimana bahasa semut? Bahasa Arab. Ya. Ini salah satu, saya ingin menegaskan Bapak Ibu, salah satu kesalahan sebagian orang yang mengatakan Allah itu, Al-Quran itu berhuruf bersuara. Sebenarnya ya, kalau kita pahami dengan baik, semut itu pun dia tidak, kan dalam Quran disebut gini. Dalam ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Hei para semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang semua. Sulaiman tidak akan tahu, tidak akan bisa mengira, tak akan melihat. Kamu akan diinjak-injak semuanya. Nabi Sulaiman dengar semut itu senyum dia. Hadza min fadli Rabbi. Dilihatnya, didengarnya dari kejauhan suara semut. Apakah suara semut itu seperti kata-kata berbahasa Arab seperti dalam Quran? Emang semut bisa bahasa Arab? Hah? Ini salah satu cara kita untuk melemahkan akal orang-orang yang terhijab akalnya tadi, yang mengatakan Al-Quran itu berhuruf bersuara. Kalau nggak berhuruf, nggak bersuara, gimana memahami kalam Tuhan katanya pula? Ya macam mana kita memahami kalam semut? Gimana Nabi Sulaiman memahami kalam semut? Coba bayangi, pahami baik-baik. Hah? Begitu semut jalan, coba kita kasih mic. Bisa ngomong nggak dia? Kedengaran nggak suaranya? Semut itu ada ruhnya. Jadi semut itu ngomong secara ruhani, bisa dipahami Nabi Sulaiman secara ruhani. Jadi ruhani yang terruhani yang ngomong, yang nangkap. Maka Pak Bu, di ilmu mukjizat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu beliau khutbah. Sering khutbah itu bersandar di pohon atau dekat pohon gitu ya. Nah, ketika dibangun tempat khutbahnya, mimbar Nabi dibangun oleh sahabat, pohon itu tiba-tiba terdengar oleh Nabi menangis. Menangis dia. Kenapa? Karena dia tidak dipakai lagi sama Nabi Muhammad SAW. Jadi pohon-pohon ini kalau dikasapkan Allah kita, ini akan terlihat. Ya, terlihat. Ini meja ini sering kita pakai ngaji. Ini kalau kita tukar nanti dia nggak dipakai ngaji, dia nangis ini. Aku nggak dipakai lagi untuk ngaji. Nangis ya Pak. Kalau kita dibukakan Allah hijabnya. Ya.
Nah gitu ya. Nah bagaimana kita memahaminya suara mereka ini? Bukankah Allah katakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, seluruh benda-benda di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah. Ini Al-Quran. Memuji Allah. Ini memuji Allah ini. Kayu ini. Tumbuh-tumbuhan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memahami bahasa tumbuhan? Apakah harus bersuara? Seperti manusia, seperti saya bersuara sekarang? Gak bisa, coba paksa, gak bisa Pak. Jadi dia, kalaupun ada suaranya, dia suara rohani ke dalam hati kita. Ya, paham kita. Ini kalau orang belajar tarikat sampai kepada kasab, paham dia. Dialog dengan ruhani itu kepahaman saja. Seperti digunjamkan ke hati kita. Nah, itu kan. Jadi kalau saya pahami, Al-Quran itu kan Allah turunkan kemana yang pertama. Di dalam ulumul Quran kan disebut diturunkan Al-Quran itu ke Lauh Mahfuz. Allah berfirman tanpa huruf tanpa suara. Kemudian Lauh Mahfuz itu kalam pena menuliskannya di Lauh Mahfuz. Firman Allah itu dituliskannya sehingga beruruf dia. Pena bisa memahami kalam itu dituliskannya. Nah setelah dituliskannya di Lauh Mahfuz, nah ya kan sudah bertulisan berhuruf. Ya, barulah dibawa diturunkan lagi ke Baitul Izza langit dunia. Nah setelah diturunkan ke langit dunia, dibawalah oleh Jibril berangsur-angsur, dihunjamkan ke hati Muhammad, langsung paham Nabi Muhammad. Nah, jadi bahasa Al-Quran itu dia bahasanya bahasa pilihan Allah, tidak sama dengan bahasa pilihan Nabi, tidak sama dengan bahasa pilihan manusia. Maka kalau kita membaca Al-Quran, itu pahalanya 1 huruf 10 hasanah. Kalau baca Quran, tidak begitu pahalanya. Kalau baca hadis, tidak seperti itu pahalanya. Kenapa? Karena hadis pilihan katanya pilihan kata Nabi Muhammad. Ya. Kalau dalam ilmu tasawuf yang lebih tinggi lagi, Al-Quran itu sebenarnya sudah ada di dalam ruh Nabi Muhammad itu, di Nur Muhammad. Sudah ada itu. Maka disebut qalam. Nabi Muhammad itu nama lainnya qalam. Sudah ada dalam Quran. Ada menyebutnya istilah lain dengan ada sebagian ulama menyebutnya istilah lain dengan Quran bahasa. Maka Quran itu sudah ada dalam Nur Muhammad dalam diri kita. Ketika kita baca, kita hanya mengulangi, mengeluarkannya. Nah, itu ilmunya lebih tinggi lagi. Ya. Bapak Ibu, adik-adik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca Quran, kan Nabi Muhammad ketika dia terburu-buru membaca Quran, ditegur oleh Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah wa la ta'jil ya Muhammad, jangan tergesa-gesa membacanya. Ya. Jangan tergesa-gesa bacanya. Kamilah yang mengumpulkan Quran dalam dirimu dan kamilah yang membacakannya. Jadi dibacakan, dibongkar dia dari dalam hati sehingga terbaca oleh Nabi. Nabi itu seperti robot terbaca sama dia. Tidak usah buru-buru, langsung ya terlapaskan. Karena kalau firman Allah tidak dilapaskan, maka makhluk tidak bisa memahami maksud Allah. Jadi Allah yang mengkonversinya sendiri ke dalam bahasa Arab, bahasa pilihan Allah. Maka seluruh kaidah bahasa Arab itu merujuk kepada Al-Quran. Tidak beda bahasa Arab Quran dengan Arab Quraisy, beda. Walaupun dialektikanya seperti Arab Quraisy, tapi beda bahasa Arab orang Arab dengan bahasa Quran. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, pergilah ke Arab Saudi, ajak ngomong. Arabnya beda dengan Arab Quran. Pergilah ke Suriah, pergilah ke Sudan, negara-negara Arab, ngomong bahasanya beda dengan bahasa Arab Quran.
Maka Quran itu jadi rujukan. Ya. Karena dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah dia juga firman Allah. Tapi hakikat firman Allah, kalamuz zati, kalam zat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam zat tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi di dalam syariat huruf Al-Quran ini kita sebut juga kalamullah supaya mudah dipahami orang awam. Maka ketika orang mengatakan, oh salah itu, rusak akidahnya orang mengatakan Al-Quran itu tidak berhuruf, tidak suara. Ya cobalah ngomong sama Allah. Ada nggak suaranya? Coba langsung ngomong sama Allah. Siapa yang bisa ngomong langsung sama Allah? Para nabi, para rasul, kemudian para wali yang sudah kebuka hijab, dapat ilham. Nah, kalau kita sering dapat ilham, kita baru paham kan? Mendekat-dekati kan itu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sejenis bentuk kepahaman. Baru kepahaman itu nanti diungkapkan, hati kita nanti yang mengungkapkannya dalam bahasa kita, ya, dalam bahasa kita. Dikonversi oleh Allah. Itulah cara gimana bahasanya itu. Ya. Mungkin yang agak mendekat-dekati gini. Gelombang radio itu ada nggak suara gelombang itu? Sebenarnya gelombang itu bersuara tidak dia? Ada suaranya? Ya? Ada suaranya. Jadi ketika kita kirim mic ini, suara ini ke gelombang itu, maka gelombang itulah nanti yang merubah suaranya jadi suara gitu kan, ngantar suara. Mungkin dekat-dekat gitu ya, secara akliah. Tapi sebenarnya gelombang itu kalau kita tidak kirim suara, dia nggak bersuara seperti kita, gitu. Nggak bisa dia mensuarakannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya Allah itu, atau begini, Allah itu sebenarnya memberikan ilham yang diterima salah satu murid kita. Cahaya Allah itu adalah kepahaman yang dihunjam ke hati. Dihunjamkan ke hati, itulah cahaya, paham. Nah, supaya kepahaman itu bisa dipahami oleh makhluk penerimanya, maka dibantulah oleh akal untuk menerjemahkannya dalam bahasa manusia. Gitu ya. Jadi akal itu menerjemahkan apa yang dirasakan hati. Gitu. Terbantu dia. Itulah kira-kira prosesnya. Jadi seperti komputer ada software, ada hardware, berproses dia. Walaupun pada hakikatnya gelombang itu tidak bersuara seperti suara yang punya kita, tetapi dia bisa mengantarkan suara. Nah, gitu ya. Kira-kira gitulah, Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba mengatakan, orang yang mengatakan Al-Quran, kalamuz zat itu, kalam Allah yang sebenarnya itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau kita masih mengatakan itu bersuara berhuruf, itu masih kita terhijab, masih jauh dari mengenal Allah. Ya. Maka orang yang mengatakan Quran tidak berhuruf, tidak bersuara sesat, sebenarnya dia nggak paham. Dia masih jauh dari Allah. Nah, begitu Pak Sakal jadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makrifat yang pertama. Jadi kita menatap keindahan diri kita dan menatap keindahan Allah. Hingga kita tahu membedakan mana diri kita, mana Allah. Diri kita bukan Allah, diri kita ya tempat tajallinya Allah. Semua hakikatnya adalah tempat tajallinya Allah. Yang kedua, makrifat itu terbakar cahaya wajahnya, tenggelam dalam kekuatan dan keagungannya hingga mereka luluh dan tidak memiliki perhatian pada diri sendiri sebab panah, hingga yang tersisa hanyalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam makam tahlil ya tarikat Naqsabandiyah, la ilaha illallah, makna pertama tiada Tuhan kecuali Allah. Nanti pada saat kita merasa hampir lebur, ya, makna yang paling tinggi dari la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu makna yang paling tinggi. Makna di alam ma'rifatnya adalah tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata kecuali Allah. Nah,
Jadi semua ini binasa Pak. Sehingga nih mohon maaf nih ya, inilah nanti yang dialami Yazid Bustami. Dipegangnya jubahnya, dipegangnya lobenya. Aku tidak melihat lobe, yang aku lihat hanya Allah. Kemanapun dia lihat Allah saja. Gak bisa lagi dia melihat selain Allah, karena yang dia lihat Allah semua. Seperti al-halak, analhaq, 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 analhaq. Ya, dia nggak melihat lagi selain Allah. Dia nggak bisa lihat dirinya lagi, terbakar sudah hanyut, lebur dalam kekuasaan Allah. Dia nggak kenal lagi dengan dirinya. Ini marifat tinggi sebenarnya. Saya Siti Jenar, marifatnya sangat tinggi. Tetapi orang yang sudah sampai kemari, kalau dia berterusan tidak boleh dicontoh. Kenapa? Karena dia sudah hilang akalnya, lebur. Jadi nanti dia tidak ngamalin syariat lagi. Dia hanya mandang Allah saja. Inilah yang menyebabkan orang merasa dirinya Tuhan. Karena dia apa? Karena dia udah gak sadar diri. Kayak orang mabuk. Tapi orang mabuk, dia gak sadar diri. Orang mabuk kan gak sadar diri. Salahnya saya belum pernah nyoba mabuk pulang. Gak tahu saya nerangkannya. Kalau orang yang narkoba, ada mantan narkoba khalifah kita, dia nak nerangkannya. Ya, tapi jangan coba ya, nggak usah, bahaya. Reply. Saya kemarin lama juga ada orang jemaah tabligh. Dia dulu pernah rupanya konsumsi narkoba. Rajin sekali jemaah tabligh. Sudah alim, dulu berandal kan. Sekarang dia buat pesantren, orangnya termasuk agnia. Saya ajaklah ikut tarekat. Lama juga ngajaknya karena dia sibuk kan. Nah kemarin ikutlah dia suluk 5 hari sama saya. Jadi waktu suluk diajarilah dia. Sejak awal sudah saya katakan, kalau kamu masuk tarekat tidak sama nanti rasa zikirnya dengan sebelum masuk, saya bilang. Walaupun kamu sudah bertahun-tahun di jemaah tabligh, coba saja saya bilang. Karena saya kan orang jemaah tabligh juga, mantan. Ya. Saya pernah jemaah tabligh bawa jemaah pelajar 40 hari di Jogja, libur panjang. Saya bawa ke Temboro, ya, ke Madiun, sampai ke Surabaya keliling. Tapi jemaahnya jemaah mahasiswa semua. Ya. Nah, setelah saya masuk zikir, ternyata bingung dia waktu zikir. Bingungnya gini, ya kok enak kali seperti play. Waduh, terus tanya dia, kok bisa gitu Tuhan katanya? Tanya, ya memang gitu. Jadi kalau orang yang sudah ikut tarekat, ya orang mantan narkoba ikut tarekat, orang narkoba itu dia terasa nikmat, tapi bayarnya mahal, play. Bayarnya mahal, terus dia seperti orang gila, tidak ada tempat bergantung. Begitu penjelasannya. Tapi kalau kita zikir, kita fly, tempat bergantungnya Allah, seperti bermanja-manjaan dengan Allah. Lalu dia katakan apa? Kalau ada yang murah begini, cara fly, ngapain cari cara mahal katanya. Bayar narkoba kan mahal, Pak. Ya ngapain? Makanya nih maaf adik-adik, daripada adik-adik terjun ke narkoba, ikut setan sesat, lebih baik ikut tarekat. Maka Abah Anom di Tasikmalaya itu orang-orang narkoba yang diberikan BNN kepada beliau didik. Itu rata-rata sembuh semua. Rata-rata sembuh, akhirnya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Di antara khalifah kita sebahagian termasuk mantan narkoba. Ya ungkapan mereka gitu. Ada yang murah begini cara nikmat hadir hati, kenapa cari cara sesat bayarnya mahal lagi? Sudah mahal, habis duit, jadi jahat kita. Mending zikir saja. Fly seperti dimanja oleh Allah. Namanya sudah cinta pakai rasa kan. Baru dia rasakan. Dikasih Allah sesaat dia fly gitu, terkejut dia. Kok nikmat sekali zikirnya katanya. Tuh kan saya bilang. Sejak awal kan sudah saya sampaikan. Kamu masuk tarekat dengan tidak masuk, itu beda zikirnya saya bilang. Iya Ustaz ya katanya. Baru sadar dia kan. Padahal dia sudah bertahun-tahun itu masuk jemaah tabligh rajin, tiap bulan keluar 40 hari, kadang 4 bulan lagi India.
Malaysia. Saya sudah katakan, tidak sama. Kalau kita jemaah tabligh nanti, yang membimbing ruhani kita tidak ada. Cara zikir itu secara ruhani nggak ada yang ngajarin. Tetap tidak sama. Kita dilepas gitu di jemaah tabligh, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau kita masuk tarekat, yang membimbing ruhani kita, yang membimbing sunnah batin kita, Nabi itu kan sunnahnya ada yang jahir, gerakan jahir, ada yang batin. Nah, yang membimbing gerakan batin kita, hati kita, sunnah batin Nabi, yang ngajarinya siapa? Nggak bisa kalau nggak mursyid, kalau nggak yang ahli marifat. Nggak bisa semua orang. Kalau bisa semua orang, ya ngapain kita belajar jauh-jauh ke mursyid masuk tarekat, ya kan? Nggak bisa. Nah, maka setelah dia zikir, baru dia rasa. Nah, dalam hati saya, alhamdulillah. Cuman Tuhan, sudah terasa bedanya? Waduh, baru 5 hari sudah terasa. Beda Ustaz ya memang. Ya udah. Nanti kalau gitu kita ajaklah kawan-kawan kita keluar 40 hari, 10 harinya suluk dulu zikir. 30 harinya baru dakwah sana kemari. Nah, itulah niat mereka. Niat kawan-kawan. Itu teman saya di komplek saya, ya. Komplek Ar-Rahman. Maka ya harapan kita sesudah satu beliau kenal, yang lainnya juga nanti menyusul pelan-pelan, ya. Karena kalau ilmu seperti dikatakan yang lagi booming ini kan teman kita namanya Buya Ar-Razi. Bapak-bapak Ibu kalau mau belajar ilmu tasawuf, buka YouTube Buya Ar-Razi saja, Ar-Razi Hasim. Beliau juga tinggi ilmunya. Saya juga sudah jumpa beberapa kali sama beliau kalau ke Jakarta, dan juga berguru langsung dengan guru beliau. Gitu. Nama gurunya Abati, ada foto-fotonya sama saya. Dan saya kalau ke Jakarta ada waktu, insya Allah pasti berguru juga sama gurunya, mursyidnya tarekat Khidiriyah. Beliau yang saya tahu, beliau tarikatnya Naqsabandiyah, Saziliyah, kemudian dimatangkan lagi di Khidiriyah. Dan beliau dalam ceramahnya mengatakan sesudah Khidiriyah dia sudah merasa cukup, sudah matang, tinggal lebih matangkan lagi, ya. Kalau mau belajar ilmu tasawuf, kadang-kadang beliau pun saya salutnya gini, kadang-kadang dia bongkar yang agak tinggi-tinggi gitu di depan masyarakat ramai gitu. Waduh, berarti sudah ini kan, artinya sudah ini. Maka nanti ilmu beliau kalau bicara tasawuf itu bisa mengatasi ilmu ustaz-ustaz besar lainnya. Kenapa? Karena beliau mengamalkannya. Beliau masuk tarekat sampai jadi khalifah. Cuman beliau sungkan mengatakan dah khalifah. Saya tanya kemarin, Tuan masuk tarekat apa saja? Aduh, kalau ijazah udah banyak Tuan, enggak usah ceritalah katanya. Enggak enak ceritanya katanya kan. Nah, dari situ saya memahami beliau memang sudah ini, ya. Makanya nanti beliau dari semua ustaz besar di YouTube itu yang paling paham tasawuf itu kelihatannya, yang terkenal, ya, yang booming sekarang, saya menilai Ustaz Ar-Razi dibanding ustaz-ustaz lainnya. Nanti gampang kita mengetahuinya. Salah satu orang yang tinggi ilmunya di dalam ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat adalah ketika dia membolehkan zikir hu. Kalau masih menolak, berarti dia tidak pengamal. Tidak pengamal namanya. Dia hanya pembaca, simpatisan. Ya. Ada ustaz banyak kali hafal ayatnya, hafal Quran, tapi dia masih ragu untuk membolehkan zikirhu. Kenapa? Anggapannya tidak dicontohkan Nabi. Itu saja. Padahal tidak semua yang tidak dicontohkan Nabi haram. Tidak semua. Apalagi zikir cabang. Qul hu wallahu ahad. Qul, katakanlah. Apa katakanlah? Hu. Katakanlah hu. Hu apa? Hu Allah. Jadi hu itu kata ganti Allah memang. Hu. Nah, itu kalau udah masuk tarekat kita menderu ini, Pak. Hu. Merinding di dalam. Kalau sudah hidup hati kita, ya. Karena zikir itu sebenarnya zikir hampir jat, mendekati jatnya. Itu bagi orang yang paham, ya.